Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri, khususnya yaitu tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X, dan pencerminan terhadap titik pusat yaitu 0,0. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Maka langkah yang pertama kita akan membuat garisnya dulu, yaitu garis Y sama dengan X. Maka langkah yang pertama adalah kita menentukan dua titik yang melalui Y sama dengan X dengan cara kita mencari dua titik sembarangnya. Maka kita cari X sembarangnya dulu, yaitu misalkan di sini kita mencari X sama dengan 2. Maka kita masukkan ke sini ya, Y sama dengan X, X-nya kita ganti dengan 2. Berarti Y sama dengan 2. Sehingga kita peroleh titik 2,2 ya. Langkah yang kedua, misalkan kita cari X-nya di sini adalah negatif 3. Maka Y sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan negatif 3. Maka titiknya adalah negatif 3, negatif 3. Kita masukkan ke sumbu koordinat ini. X-nya tadi kita ketemu 2,2. Dan satunya adalah negatif 3, negatif 3 ya. Maka langkah yang selanjutnya adalah kita menghubungkan kedua titik tersebut. Maka kita tarik garis yang melalui dua titik tersebut. Maka garis ini adalah yang disebut dengan Y sama dengan X. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan di sini kita beri titik A yaitu 7,2 akan kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Berdasarkan video sebelumnya, maka titik A ini kita tarik garis secara tegak lurus dengan garis Y sama dengan X. Maka bayangannya adalah dengan jarak yang sama kita peroleh A aksen atau bayangannya yaitu 2,7. Misalkan yang kedua ya, kita akan membuat titik yaitu di sini titik B negatif 9, negatif 4. Kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka langkahnya sama ya. Kita tarik garis secara tegak lurus. Nah, maka di sini kita akan memperoleh titik B aksen yaitu negatif 4, negatif 9. Bayangan dari titik B ini ya. Misalkan sekarang ada suatu segitiga PQR dengan masing-masing titik seperti ini, kita akan cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka setiap titik kita tarik secara garis tegak lurus terhadap Y sama dengan X. Sehingga kita peroleh titik P aksennya, bayangan titik P adalah 2, negatif 8. Q-nya kita peroleh di sini. Dan R-nya juga begitu, kita tarik secara tegak lurus, ya kita peroleh titik R aksennya 7, negatif 6. Maka ketiga titik ini kita hubungkan sehingga kita peroleh bayangannya. Berarti bayangan dari segitiga PQR ketika dicerminkan terhadap Y sama dengan X adalah seperti ini ya. Nah, jadi ketika ada titik A 2,7 kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya adalah 2,7. Titik B kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita peroleh bayangannya adalah negatif 4, negatif 9. B juga dengan titik-titik yang ada di segitiga itu ya, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, kita peroleh ini. Nah, maka perhatikan di sini ya, bayangannya X-nya, X bayangannya adalah ini ya. Ternyata ini diperoleh dari titik asal Y-nya. Y dari titik asalnya. Berarti, dan juga ini Y di bayangannya itu diperoleh dari X-nya. Jadi posisinya ditukar. Perhatikan ini titik A ya. 7,2, bayangannya menjadi 2,7. Kalau di B-nya, titik asalnya adalah negatif 9, negatif 4, maka bayangannya adalah negatif 4, negatif 9. Jadi, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X,
kita peroleh jika titik asalnya yaitu misalkan A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen atau bayangannya adalah Y, X. Jadi ditukar. Di sini X, Y, maka bayangannya Y, X. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Rangkaian pertama seperti sebelumnya, kita membuat garis dulu yaitu garis Y sama dengan negatif X. Rangkaian pertama kita menentukan dua titik yang melalui Y sama dengan negatif X. Kita ambil sembarang titik dulu, misalkan di sini titik yang kita ambil adalah titik yang melalui X sama dengan 4. Maka kita masukkan ke dalam sini Y sama dengan negatif X. X-nya kita ganti dengan 4. Maka kita peroleh Y sama dengan negatif 4 ya, X-nya diganti 4, maka kita peroleh titik yaitu 4, negatif 4. Titik selanjutnya kita ambil sembarang X, yaitu misalkan di sini adalah X sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke Y sama dengan negatif X, Y negatif, X-nya negatif 2, sehingga kita peroleh Y sama dengan 2, sehingga titik yang dilalui adalah negatif 2, 2. Kita masukkan ke dalam sumbu koordinat ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menghubungkan kedua titik tersebut. Kita tarik garis yang melalui dua titik ini, sehingga ini adalah garis Y sama dengan negatif X ya. Kita sekarang akan menentukan bagaimana rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Misalkan di sini ada titik A 7,3, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita tarik secara garis lurus, tegak lurus. Kita peroleh bayangannya A aksen negatif 3, negatif 7. Misalkan juga di sini ada P, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka kita peroleh bayangannya negatif B aksen sama dengan 8, negatif 3 ya. Misalkan di sini ada segitiga PQR dengan masing-masing titik di sini, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka kita akan peroleh titik P aksennya 0,8, Q aksennya 4,4, R aksennya negatif 2,4. Kita hubungkan ini jadi garis segitiga ini adalah bayangan dari segitiga PQR, sehingga kita peroleh di sini misalkan titik A 7,3, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka kita peroleh bayangannya adalah negatif 3, negatif 7. Juga dengan titik B dan titik-titik pada segitiga, kita peroleh bayangan seperti ini ya. Kita perhatikan di sini X bayangannya negatif 3, 8, 0. Ternyata ini adalah lawan dari Y-nya, Y asalnya. Di sini 3, di sini negatif 3 ya. Begitu juga dengan Y-nya. Perhatikan di sini, ternyata ini kebalikan dari X asalnya. Ya, jadi di sini 7,3 ini dibalik posisinya dan tandanya dilawan juga. 7,3 menjadi negatif 3, negatif 7. 3, negatif 8 dibalik dan dilawan, berarti ini menjadi 8 dan negatif 3. Negatif 8,0 berarti 0,8 ya. Di sini misalkan R-nya negatif 4,2 dibalik dan dilawan, berarti di sini negatif 2 dan 4. Maka dapat kita simpulkan bahwa rumus pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, yaitu misalkan A ada X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Jadi dibalik dan dilawan tandanya ya. Berarti A X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Pencerminan terhadap titik pusat 0,0 ya. Titik pusat 0,0 yaitu di sini ya, perhatikan ini. Ini adalah titik pusat 0,0.
Maka sekarang kita akan mencari bagaimana rumus pencerminan terhadap titik 0,0 ya. Misalkan di sini ada titik A yaitu 2,4 akan kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0. Maka dari titik ini kita tarik garis yang melalui 0,0. Dengan jarak yang sama kita akan peroleh titik A aksen yaitu negatif 2, negatif 4. Begitu juga misalkan ada di titik B di sini yaitu negatif 8, negatif 3 akan kita cerminkan terhadap titik 0,0, maka kita akan peroleh B aksen sama dengan 8,3 ya. Misalkan di sini ada suatu segitiga PQR akan kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka nanti masing-masing titiknya kita tarik secara garis lurus ya ke titik 0,0, sehingga kita peroleh B aksennya 5, negatif 6. Q nya kita tarik lurus melalui ini hingga kita peroleh Q aksennya 7, negatif 2, dan P nya kita peroleh yaitu 3, negatif R aksennya kita peroleh 3, negatif 2, sehingga segitiga ini adalah bayangan dari segitiga PQR ketika dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Perhatikan di sini titik A 2,4 ketika dicerminkan terhadap titik pusat maka hasilnya adalah negatif 2, negatif 4. Begitu juga B nya kita peroleh 8,3 ketika titik segitiganya ketika dicerminkan terhadap 0,0. Nah, perhatikan di sini ya 2,4 menjadi negatif 2, negatif 4. Di sini negatif 8, negatif 3, di sini 8,3, di sini negatif 5,6, di sini 5, negatif 6. Berarti berubah tandanya ya. Di sini 2, X-nya 2 menjadi negatif 2. Sedangkan Y-nya 4, bayangannya menjadi negatif 4. Berarti bayangannya adalah kebalikan negatif positifnya dari titik asalnya. Sehingga kita peroleh rumus pencerminan terhadap titik pusat 0,0, maka jika X A titik asalnya A, X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Jadi positif menjadi negatif, ketika negatif nanti menjadi positif. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik B 2, negatif 5 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, dan terhadap titik pusat 0,0. Yang pertama, misalkan kita akan menentukan bagaimana bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Di sebelumnya kita sudah menemukan rumus jika suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X, berarti dibalik ya. Jadi ketika ada B 2, negatif 5 maka bayangannya adalah dibalik posisi X nya, jadi menjadi negatif 5,2. Sedangkan misalkan garis Y sama dengan negatif X, rumusnya adalah ketika AX, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka posisinya adalah dibalik dan dilawan. Y-nya di depan, X-nya di belakang, tandanya juga dibalik ya. Sehingga ketika B-nya adalah 2, negatif 5 dibalik dan dilawan, berarti bayangannya adalah 5, negatif 2. Sedangkan titik pusat 0,0 ketika ada titik asalnya adalah X, Y dicerminkan terhadap titik pusat tersebut, maka tandanya adalah dilawan semua. Posisi X-nya adalah tetap. Jadi ketika ada B 2, negatif 5 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0, maka bayangannya adalah tandanya berlawanan semua, berarti menjadi negatif 2,5. Contoh yang kedua, jika ada titik A aksen, berarti ini bayangannya yang diketahui ya, negatif 3,8, maka dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan titik asal A. Jadi kita peroleh A, X, Y cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X. Bayangannya adalah negatif Y, negatif X. Jadi misalkan ini bayangannya adalah ini negatif Y,
negatif X berdasarkan rumusnya, bayangannya adalah negatif 3,8. Maka kita akan mencari titik asalnya, yaitu X, Y. Sehingga dari T ini negatif Y itu sama dengan negatif 3, Y nya saja tanpa ada tanda negatif, maka masing-masingnya ini kita hilangkan negatifnya, sehingga kita peroleh Y sama dengan 3 ya. Sedangkan di sini negatif X di sini adalah 8. Berarti X nya saja sama dengan negatif 8, sehingga kita peroleh titik asalnya tadi X, Y, berarti negatif 8,3. Untuk contoh yang ketiga, ada E aksen, bayangannya 4, negatif 6 adalah bayangan dari titik E yang dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Berdasarkan rumus sebelumnya, kita peroleh hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Titik asalnya X, Y, kita akan mencari ininya ya, sehingga kita peroleh di sini bayangannya adalah 4, negatif 6. Berarti negatif X nya adalah 4, sedangkan X nya saja tambah tanda negatif, yaitu negatif 4. Sedangkan Y nya di sini negatif Y sama dengan negatif 6. Masing-masing kita hilangkan X nya ya, atau ini dibagi dengan negatif 1. Kita peroleh Y sama dengan 6. Sehingga titik asalnya adalah negatif 4,6. Selanjutnya, kerjakan latihan soal ini berdasarkan dengan video penjelasan yang sudah dijelaskan tadi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.